subscribe, gengs. Okay, everybody, welcome back to my channel Hamstunas. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itulah kata-kata yang sering kita lihat dan dengar di mana-mana. Ketawa itu sehat dan menyenangkan. Namun, bagaimana jika tertawa berjam-jam tanpa henti? Hingga menyebabkan sebuah wabah aneh yang menimpa tak hanya satu orang, satu dua orang, tapi ribuan orang. Oke sahabat Stunas, inilah sisi kelam pena misteri kita hari ini. Wabah aneh ini bermula dari sebuah sekolah asrama perempuan Katolik di Kasasa Tanganyika, atau sering lebih kenal zaman sekarang Tanzania. Perbatasan Uganda berada tepat di pesisir barat Danau Victoria, Afrika. Pada 30 Januari 1962, 3 siswi sekolah itu tiba-tiba tanpa henti dikarenakan kelas tak butuh waktu lama. Penyakit ketawa ini dengan cepat menular hingga menyakiti 95 siswi dari 159 siswi. Beberapa bahkan tawa hingga 16 hari berturut-turut tanpa henti. Anehnya, hanya murid-murid saja yang tertawa. Anehnya, hanya murid-murid saja yang terkena, sementara para guru dan staf yang bekerja di sana tak terpengaruh sedikit pun. Sekolah kemudian memutuskan menutup kegiatan belajar mengajar pada 18 Maret dikarenakan anak-anak tersebut tak mampu berkonsentrasi lagi dengan pelajaran dan siswi-siswi yang berasrama di sana pun dipulangkan. Siswi-siswi yang berasrama di sana pun dipulangkan ke desa masing-masing. Sayangnya, keputusan itu justru makin memperkeruh keadaan para siswi yang dipulangkan, kemudian menularkan wabah tertawa ini pada penduduk desa lainnya. Pada bulan berikutnya, sekitar 217 warga telah tertular oleh wabah misterius ini. Tak hanya itu, wabah ini sampai menular ke sekolah lainnya di Ramasenye dan menyebabkan 48 gadis mengalami nasib yang sama. Dan sekitar 1000 warga pun tertular dan 14 sekolah lagi terpaksa ditutup. Barulah setelah 18 bulan wabah aneh ini mereda dengan sendirinya. Untungnya wabah tertawa ini tak sampai memakan jiwa, hanya saja penderitanya dilaporkan mengalami masalah pernapasan. Terkadang tawa dari beberapa korban berubah menjadi histeria saat mereka mendadak menangis dan berteriak hingga pingsan. Oke geng, namun apakah yang menyebabkan peristiwa misterius itu terjadi di wilayah terpencil di Afrika? Apakah karena penyakit, virus, ataukah dikarenakan hal-hal mistis yang di luar akal sehat manusia? Menurut kalian gimana gengs? Coba komentar di bawah sini. Tentu saja gue akan mengesampingkan hal-hal berbau supranatural sebagai alasan di balik wabah ini. Salah satu penjelasan gue yang menarik di balik wabah tertawa ini adalah dari seorang ahli dari Pardee University bernama Christian P. Hempelman.
menyatakan bahwa yang mereka alami adalah contoh histeria massal yang disebut dengan MPI, Mass Psikologi Genetic Illness. Jadi bisa kita katakan bahwa apa yang mereka alami adalah karena penyakit mental. Oke, selain itu, apa yang mereka alami saat itu berkaitan dengan situasi politik dan sosial di daerah tersebut. Pada tahun 1962, Tanganyika baru saja meraih statusnya kemerdekaannya. Para murid yang mengalami MPI ini mengaku bahwa para guru dan orang tua mereka memiliki harapan yang amat tinggi pada mereka sebagai generasi penerus. Sosiolog bernama Robert Bartholomew dan psikiater bernama Simon Wesley itu dimulai di sekolah asrama, di mana aturannya lebih ketat sehingga memicu stres pada anak-anak itu. Tak hanya itu, diduga pelajaran yang mereka terima di sekolah turut andil. Yang mereka terima di sekolah turut andil menjadi pemicu wabah tertawa. Di desa mereka, siswi-siswi tersebut dibesarkan secara tradisional dengan mempercayai hal-hal mistis, sedangkan di sekolah mereka justru dididik secara barat yang lebih menekankan cara berpikir modern yang mengedepankan logika dan sains, sehingga menyebabkan kebingungan yang kemudian men-trigger histeria dan stres yang dipikirkan mereka. Tawa dianggap sebagai cara melepas stres bagi mereka, karena tak hanya satu orang yang merasakan tekanan tersebut. Wabah tertawa menular pada yang lain, karena tak hanya satu orang yang merasakan tekanan tersebut. Wabah tertawa menular pada yang lain. Pada tanggal 30 Januari tahun 1962 di Asrama Putri Desa Kasasya, Pantai Barat Victoria, saat ini negara Tanzania. Sebenarnya tidak ada kejadian aneh. Siswi di asrama tersebut hanya mengobrol, bercanda sambil tertawa biasa. Tak lama kemudian, seorang remaja mulai tertawa tanpa kendali. Kemudian beberapa teman di sampingnya tertawa pelan saat melihat keanehan temannya tadi. Semakin lama, kumpulan anak itu tertawa semakin keras dan panjang sampai akhirnya tak terkendali. Mereka tidak hanya tertawa dalam hitungan jam, tetapi tawa itu bertahan selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Dan yang lebih parah, orang-orang di sekitarnya pun ikut terserang keadaan yang sama. Hampir 60% dari siswa di sekolah itu terkena wabah tawa ini. Banyak pakar yang turun tangan untuk meneliti apa penyebab perilaku tak biasa ini. Hasil uji lab terhadap makanan yang dikonsumsi tidak menunjukkan zat beracun yang bisa menyebabkan perilaku aneh juga. Telah dilakukan tes medis pada penderita wabah, namun tidak ada infeksi atau perubahan fisik yang menjadi penyebab. Dan setelah menyebabkan kekacauan di sana-sini selama hampir 18 bulan, wabah ini menghilang dengan sendirinya. Begitulah wabah tawa Tanganyika yang terkenal dan sampai saat ini masih menjadi misteri bagi semua orang. Percaya atau tidak? Oke gengs, apakah hal serupa bisa terjadi di masa kini? Menurut kalian gimana? Tentu saja bisa, dan mungkin sudah sangat sering terjadi di negeri kita. Hanya saja kita menyebutnya sebagai kesurupan massal. Dan pasti penyebabnya karena pohon beringin yang mengamuk dan hal-hal mistis yang lain.